itu adalah gambaran terbaik untuk melihat untuk screening. Ya. Kemudian nanti ada sudah didefinisikan definisi bahwa neurosensorik merupakan level 2 dari pemeriksaan USG. Kemudian nanti di sini ada definisi, ada indikasi dari neurosonografi. Terakhir bagaimana penggunaan dari MRI. Kita tahu MRI kurang populer digunakan untuk neurosonografi karena memang expertise-nya juga masih sangat kurang. Ya, jadi yang disampaikan di sini bahwa guideline ini mengacu pada saat dikeluarkan, ini di tahun 2021-2022. Kemudian sangat tergantung dengan protokol lokal dan kemampuan lokalnya sendiri. Kemudian yang penting di sini adalah ini bukan merupakan standar legal untuk rumah sakit yang bersangkutan. Berbeda mungkin Singapura sama rumah sakit saya berbeda, karena itu berlaku untuk lokal. Cuma ini jadi rujukan kita apa kita yang seharusnya kita harus kerjakan. Nah, sebagai kenapa sih ini jadi ternyata memang pelayanan CNC sangat banyak dan kita tuh gampang. Kalau kita lebih sering lihat normal, kita kali gampang mengenali. Cuma problemnya ini apa? Banyak pelayanannya apa? Ya, pelayanannya ini sudah 1/1000. Kemudian USG dalam 30 tahun terakhir termasuk adalah main modality untuk pemeriksaan CNS. Dan sekarang sudah dimasukkan bahwa pemeriksaan dari CNS merupakan salah satu bagian dari scanning dari trimester. Kemudian juga sangat tergantung ini tadi ya, expertise tadi, level dari USG, kemudian dari mesin USG perkembangannya sangat cepat sekali. Seperti HP kita baru kredit lunas sebuah yang ya. Dan tadi tetapi pesan tergantung belinya kita mau apa. Jangan sampai beli mahal, ternyata nanti yang pakainya cuma BPD AC 5 menit keluar. Kayak saya. Kalau maafkan BPJS itu kecuali orangnya datang sudah tanya, saya mau periksakan yang lebih lama. Karena kadang-kadang kita mereka memberi advice atau informasi ke pasien tergantung kebutuhannya apa. Kalau dari mungkin pinggiran kita kasih lupa jauh-jauh, spesialis terus nggak ngerti. Sudah Pak Dokter, saya mau boten gitu aja kalau bahasa kita. Saya sudah saya. Ya, yang penting di kita ya. Kemudian rekomendasinya terkait dengan gestasionalis bahwa kita harus gambaran yang saya sampaikan tadi, gambaran CNS sangat bervariasi, sangat lebih cepat berubah dengan umur kehamilan. Jadi kita benar-benar memahami tadi seperti yang Dokter tadi lihatkan pada awal itu ya nanti kontribusinya besar gitu, dan kita nggak bisa dibilang ventrikulum tadi. Dan paling bagus memang evaluasi CNS dikerjakan pada akhir trimester pertama. Nah, ini gambar yang sama dengan tadi. Ini gambaran normal di berbagai umur kehamilan dengan berbagai bidang, mulai dari transcerebral, kemudian transthalamik maupun transventrikular. Nah, yang perlu dipahami adalah teknik faktor sangat berpengaruh. Ibunya gemuk apa enggak? Kalau saya itu ibunya gemuk, dia mau USG gambar USG pemeriksaan itu maternal, sudah saya stres sendiri. Karena pasti susah, pasti lama, dan pasti kita ini skapulanya betul gitu. Nah itu penting. Kemudian posisi janin, umur kehamilan,
bagian nanti sudah dibicarakan maupun dari transfusi yang banyak kita pakai. Kemudian banyak imaging parameternya justru lebih banyak pada two dimension grayscale dengan resolusi yang bagus. Ya, mungkin bisa diperbaiki dengan harmonic component cosmic imaging. Kemudian, nah ini rekomendasinya dikerjakan pada usia 18 minggu apa yang direkomendasikan adalah pemeriksaan dengan menggunakan vaskulitas aluminium yang untuk screening pada low risk. Ya, bisa dikerjakan urutannya mulai dari vital sampai span. Ya, pertama memang kita menggunakan transabdominal ya dengan standar tadi plate-nya bentuk axial plates sampai dengan transthalamic plate. Nah ini sama tadi gambarnya. Pertama mohon maaf dulu, mungkin materinya ada banyak yang bersinggungan. Kita harus bicara dengan tim yang apa yang naik. Misalkan daerahnya kecil, dibicarakan selama 2 hari, dipotong-potong ini nanti ada bersinggungan. Mohon maaf dulu, sehingga ada beberapa yang mungkin tidak sama. Ya, ini yang menunjukkan bagaimana kita membuat terkesempatan ventricular, cerebral dan transthalamic fluid. Nah, apa yang harus didapat dari setiap pemeriksaan? Nomor 1 adalah bentuk kepalanya. Kemudian yang paling gampang ini adalah lateral ventricle-nya kita lihat. Kemudian kafum subvelocity-nya. Kemudian ada talamis, geser ke bawah sedikit, ada cerebellum, sistem ramalan. Ini harusnya kita screening dari usia 18 minggu. Nah, transventricular pride ini adalah paling mudah kita bisa identifikasi dari atrium distalnya, dengan kemudian jika harus melihat adanya kafum subvelocity. Lalu kalau nanti kita waktu mendekati atrium dia sudah bisa. Berikutnya adalah ini tambah lagi, ya. Ini atriumnya. Kemudian transcerebral plate, ya. Kita harus lihat adalah cerebellum, baik bentuk maupun ukurannya, juga adalah cerebral fluid pada sistem magna. Ya, sebagai tadi ada kuantifikasi itu penting. Berapa lebar dari sistem magna yang normalnya, kemudian ukuran cerebralnya. Ya, ini gambarannya. Kemudian transthalamic view, ya, ini sangat populer untuk dikatakan juga sebagai plate, ya, untuk ukuran bipolar diameter. Ini paralel dari transventricular tapi sedikit caudal, itu melihat talamus. Ya, seperti mana ini. Kemudian berikutnya setelah kepala kita turun ke spine. Ya, rekomendasinya bila secara teknis memungkinkan, tadi teknikal tadi sudah disebutkan bahwa kita harus memulai dengan longitudinal scan. Jadi selalu longitudinal kita turun dari cervical sampai ke lumbar sacral. Untuk melihat adanya kemungkinan close maupun open spinal sparis. Ya, walaupun hampir 97% dari open spinal bifida seperti dokter disebutkan tadi ada kebocoran dari spinanya, ini bahkan tentunya pandangan saya karena ini masih yang open spinal. Secara teknis memang sangat tergantung dari posisi dari spine-nya ini. Nah ini yang longitudinal scan yang perlu untuk mengurut dari atas sampai ke bawah, baik kejagaan sekitar 24 minggu. Dan pada potongan itu bisa juga asia dulu kita bisa melihat 3 titik klasifikasi pada spine. Nah ini potongan sakitalnya, ya. Ini potongan aksial, mulai dari cervical, thorax, lumbar sampai samping. Itu kita harus melihat 3 titik klasifikasi.
disebutkan bentuk penting bahwa otak ada ukurannya, makanya ada direkomendasikan untuk kuantifikasi evaluation. Ya, direkomendasikan bahwa untuk screening yang harus diukur adalah atrial weight ini dan stroke cerebral dia. Ya, untuk screeningnya pada low risk pregnancy. Walaupun juga dianjurkan standar yang awal baik BPD maupun HC, kemungkinan mungkin ada gangguan dari proliferasi. Pengukuran dari tadi agar ini adalah inat yang saya sebutkan, dikatakan normal bila kurang dari 10. Ya, ini teknikal secara teknisnya aja. Di mana BPD sama AC tetap dipakai sebagai pengukuran fetal maupun pertumbuhan. Sama tadi bagaimana kita mengukur dari fetalnya. Nah, perlu diingat bahwa atrial weight lebarnya itu bisa berubah dengan seiringan dengan umur kehamilan. Baik karena itu bisa cairan, bisa melebar lurus sedikit. Sehingga kalaupun ada asimetri antara kanan kiri gitu ya, kalau kurang dari 10 mili tetap ya sebagai sesuatu yang. Sedangkan untuk transcerebral meningkat 1 mili per week untuk umur kehamilan dari 14 sampai 21. Untuk screen di bawah tadi untuk yang di atas 18 minggu, ini sudah di bawah 18 minggu, ya. Yang perlu diingat bahwa yang perlu diperiksa adalah intraventrikular dan transcerebral tadi, ya. Ini karena memang ada perubahan yang cepat dari gambaran dari USG di setiap umur kehamilan. Kemudian bila kita curiga ada suatu kelainan, maka kita harus beralih pada level berikutnya untuk yang namanya targeted fetal neurosonografi, di mana indikasinya seperti direkomendasikan tadi adalah untuk ada curiga karena CNS, kemudian ada family history atau kehamilan sebelumnya ada karena CNS, ada congenital heart disease, namanya salah satu topik nanti di bawah bagian pun yang mengenai gambaran CNS pada congenital heart disease. Kemudian ada mononuclear dan sebagainya. Ini salah satu indikasi kita melakukan targeted neurosonografi. Nah, indikasi untuk melakukan MRI dikatakan pada rekomendasinya bahwa total MRI dikerjakan bila dari targeted neurosonografi dijuluki ada suatu kelainan, terutama kelainan kompleks. Ini diindikasikan untuk dilakukan fetal brain MRI. Walaupun sangat tergantung juga dengan kemampuan fasilitas, kemampuan rakit. Jadi apa yang disebut dengan targeted neurosonografi ini lebih banyak pada diagnostik. Kita tadi yang pertama untuk screening, ini ada diagnostik, di mana untuk kasus-kasus yang ada peningkatan risiko terjadinya kelainan jadi sentral nervous system. Kemudian banyak dikerjakan untuk kelainan kompleks, dan ini dibutuhkan oleh ekspektasi yang levelnya lebih tinggi. Nah, general consideration-nya adalah direkomendasikan bahwa pada awal memang kita dianjurkan tadi dengan pemeriksaan USG transvaginal. Ya, bila tidak mungkin bisa dikerjakan transvaginal. Ya, intinya kita memakai probe yang dengan resolusi yang tinggi. Ya, ini ada
teknik untuk neurosonografi direkomendasikan ya, bahwa pemeriksaan neurosonografi merupakan suatu kontinum dari sagittal plate dan coronal plate. Tadi potongan-potongan yang disampaikan sekitar tadi ya, dengan bidang tadi coronal dan sagittal plate. Itu yang harus dikerjakan. Ini bidang coronal plate ada transfrontal, transkaudal, kemudian transtalamik ya. Adalah transfrontal, caudal dan transfrontal setelah transcerebral. Jadi ini ada potongan dari koronalnya, kemudian saya lihat virus dan sebagainya, ya, atau siklus dari siklus sekunderi. Ya, jelas nanti dari pembicara berikutnya untuk lebih mendetailkan lagi. Saya hanya di sini untuk direkomendasi dari aspek-aspeknya apa yang perlu diperiksa ya, baik dari coronal plate maupun sagittal. Ini adalah potongan dari sagittal plate, baik mid sagittal maupun para sagittal dari dada, dan ini adalah mid sagittal dengan lebih posterior lagi. Berikutnya adalah petal spine terakhir ya. Jadi kita harus memvisualisasikan dari kons medularis yang tengah tadi ya, untuk melihat kontinuinya dari vertebrae. Ya, yang direkomendasikan adalah sagittal plate, baik sagittal view, axial dan coronal. Yang potongan axial dengan 3 titik klasifikasi. Ya, ini sagittal view ya. Ini potongan coronal, ini bagus kalau kita nanti mengarah teknik 3D untuk menampilkan potongan coronal dari spine. Jadi kita bisa melihat lebih detail apakah terjadi ada kelainan spina bifida baik open maupun close. Nah, dengan kemajuan RSG kita ada dibantu dengan 3D. Cuma yang penting kembali ke basicnya, kita tahu yang normalnya dulu, baru kita memakai modalitas dengan teknik pemeriksaan yang sangat dibantu oleh alat. Alat itu membantu kita dalam mempermudah kita, tapi basicnya kita tetap harus paham dulu. Ya, direkomendasikan dimensi untuk targeted neurosonografi sehingga lebih detail. Ini adalah contoh gambaran dari 3D. Ya, jadi dengan multiple begini, kronologi kita bisa melihat dengan lebih bagus. Alat-alat USG generasi sekarang sudah kebanyakan sudah memberikan gambaran digital yang paling bagus. Problemnya adalah kita harus tahu apa yang kita mau cari. Ya, kalau mencari baik, karena itu kalau kita quote-nya itu ya betul. Jadi our brain not think, we do not see. Kalau otak kita tidak bekerja mau mencari apa, ya kita tidak melihat walaupun di depan mata. Intinya gitu, ya. Ya, ini untuk gambaran dari contohnya dari tentunya nanti akan disampaikan oleh pembicara yang lebih. Kemudian terakhir total brain MRI tadi sudah dikatakan, ya, dikerjakan kalau kita ada yang kalau dari targeted neurosonografi. Tapi basicnya adalah kita pakai USG, bukan dengan MRI. Terima kasih, sekian mungkin dari saya untuk tentang guideline yang harus kita kerjakan.